Milan kembali melirik Ozan Kabak. Apa yang terjadi? Kabar kepindahan Ozan Kabak pindah ke AC Milan disebut kembali mengemuka. Saat ini di tengah kabar bahwa Rossoneri nyaris mendapatkan Mohamed Simakan. Milan sendiri memang terus berusaha mencari bek tengah baru sejak musim panas lalu. Mereka memang memiliki banyak stok pemain di pos tersebut. Namun Stefano Pioli kabarnya ingin mendepak dua pemainnya. Mereka adalah Leo Duarte dan Matteo Musacchio. Beberapa nama pun sempat dikaitkan dengan Rossoneri. Sebut saja Nikola Milenkovic hingga Stefan Savic. Namun pada akhirnya AC Milan dikabarkan telah memantapkan hatinya untuk memboyong Mohamed Simakan dari klub Strasbourg. Rossoneri pun disebut telah bernegosiasi dengan pemain 20 tahun tersebut. Hasilnya Simakan bersedia pindah ke San Siro pada bulan Januari 2021 ini. Milan pun hanya tinggal membujuk Strasbourg agar melepasnya dengan harga diskon. Sempat ada kabar bahwa kedua pihak tinggal sedikit lagi mencapai titik temu. Bahkan Milan dan Strasbourg disebut hanya berselisih 1 juta euro saja untuk mencapai kesepakatan transfer. Akan tetapi AC Milan kemudian disebut mulai merasa khawatir transfer Mohamed Simakan bisa saja gagal. Maka dari itu mereka kini mulai beralih kembali pada bek Schalke, Ozan Kabak. Kabar tersebut dilansir oleh Tuttosport. Milan melirik kembali Kabak karena mereka sudah tahu persis seperti apa kualitas pemain Turki tersebut. Selain itu harganya juga disebut cukup terjangkau. Apalagi Schalke sekarang ini butuh duit karena krisis yang mereka alami di dalam dan di luar lapangan. Akan tetapi Milan bisa saja mengurungkan niatnya untuk merekrut Kabak. Itu terjadi jika ternyata nanti terjadi perang harga dengan klub lain. Mereka sudah mengalami pengalaman pahit dengan hal tersebut. Yang terbaru adalah pada kasus lepasnya Kouadio Kone. Pemain tulus itu akhirnya merapat ke Borussia Mönchengladbach sebab direktur AC Milan yakni Paolo Maldini menolak untuk menyamai tawaran klub Bundesliga tersebut. Harga Ozan Kabak sendirian diyakini hanya sekitar 15 juta euro saja. Namun laporan itu juga menyebutkan bahwa Paolo Maldini dan petinggi AC Milan berharap masih bisa memboyong Mohamed Simakan. Ada Hans Milan yang mungkin gagal datangkan pemain baru pada Januari 2021 ini. Sporting Director AC Milan Ricky Massara mengatakan, ada kemungkinan Rossoneri bisa menutup bursa transfer Januari tanpa mendatangkan satupun pemain baru. Milan saat ini memang tampil apik. Mereka cuma kalah sekali saja dari 17 pertandingan di Serie A. Dan kini Milan jadi calon kuat juara Serie A 2020-2021. Namun demikian, Rossoneri merasa masih perlu untuk mendatangkan beberapa amunisi baru, khususnya pada bulan Januari 2021 ini. Kegagalan transfer Kouadio Kone tentu membuat kecewa AC Milan. Kini ada peluang pemain incaran mereka lainnya juga bisa batal datang ke San Siro, khususnya karena alotnya negosiasi soal harga transfer. Ricky Massara pun kemudian memberikan kabar yang cukup suram bagi para fans AC Milan. Dikatakannya ada Hans Rossoneri menutup bursa transfer Januari 2021 tanpa mendatangkan satupun pemain baru. Kemungkinan Milan akan menutup jendela tanpa perekrutan. Ya, kemungkinan ada. Jika tidak ada kondisi yang meyakinkan kami atau peluang valid untuk memberikan kontribusi yang tepat untuk tim, ucapnya pada DAZN via Milan News. Dalam kesulitan, tenaga kerja terbukti selalu kompetitif meski absen jadi kami tenang. Semuanya dalam konteks umum pasar yang sangat statis, yang tidak membantu dalam negosiasi, tutur Massara. Sebelumnya, Stefano Pioli sempat berkomentar terkait bursa transfer Januari 2021. Ia begitu optimis manajemen AC Milan akan bisa untuk mendatangkan amunisi baru yang dibutuhkan timnya. Ada hubungan yang baik antara area teknis dan kepemilikan. Saya pikir kami akan melakukan sesuatu, kata Pioli seperti dilansir dari Football Italia.
Akan tetapi, Pioli menambahkan Milan tidak akan memaksakan diri jika memang ternyata pemain yang mereka incar sulit didatangkan pada musim dingin ini. Ia mengatakan klub bisa mencoba peruntungannya di lain waktu. Kami tidak bisa terburu-buru. Kami akan melakukannya ketika dan jika ada kemungkinan, seru Pioli. Scudetto, kami adalah AC Milan. Gelandang serang AC Milan Brahim Diaz tidak ingin banyak sesumbar soal peluang meraih Scudetto. Milan fokus menatap satu laga ke laga lainnya untuk meraih kemenangan. Milan masih duduk nyaman di puncak klasemen pada pekan ke-17 Serie A. Rossoneri telah meraih 40 poin, unggul 3 poin dari Inter Milan yang berada di posisi kedua. Milan tampil sangat meyakinkan pada musim 2020-2021 ini. Walau sempat kalah di pekan ke-16 dari Juventus dengan skor 1-3, Milan kemudian bangkit dengan menang 2-0 lawan Torino. Melihat performanya yang baru sekali kalah dari 17 laga awal musim, banyak yang menilai Milan sebagai calon kuat untuk meraih gelar Scudetto. Namun Brahim Diaz tidak serta-merta berani mengklaim hal tersebut. Mimpi meraih Scudetto, kami adalah Milan. Jawaban itu cukup untuk memahami bahwa kami selalu ingin menang. Lalu kita lihat saja nanti, buka Brahim Diaz kepada Sky Sport Italia. Kami akan terus seperti ini, dari satu laga ke laga lainnya. Kami berada di puncak klasemen dan ingin terus berada di posisi ini. Kami grup yang sangat solid dan kami ingin melakukannya hal-hal hebat. Anda boleh bermimpi kok, ucap Brahim Diaz. Sebenarnya langkah Milan pada musim 2020-2021 ini cukup berat. Mereka tidak punya banyak uang untuk belanja pemain di awal musim. Milan kemudian juga punya banyak daftar cedera pemain saat musim berjalan. Namun Milan mampu melewati masa sulit itu. Sementara Brahim Diaz menyebutkan bahwa yang terbaik dari Milan masih belum muncul. Yang terbaik masih akan datang. Kami semua baik-baik saja dan saya merasa luar biasa. Saya senang atas penalti yang didapat untuk assist lawan Torino. Tapi yang terpenting adalah 3 poin dari tim, tutup Brahim Diaz. Bursa transfer dibuka, AC Milan pulangkan ex-bintangnya. Bursa transfer musim dingin bulan Januari telah dibuka dan AC Milan memiliki kans besar untuk memulangkan ex-bintangnya. Kesempatan besar AC Milan untuk memulangkan ex-bintang mereka tersebut datang secara mengejutkan dan tanpa diduga-duga. Laporan dari Corriere dello Sport menyebutkan jika AC Milan bisa saja memulangkan Stephen El Shaarawy di bursa transfer musim dingin. Hal tersebut bisa terjadi karena Shaarawy dikabarkan sudah tidak lagi kerasan di Liga Super Cina dan telah menyatakan ingin segera hengkang dari Shanghai Shenhua. Shaarawy sendiri sempat membela AC Milan pada tahun 2011 sampai 2016. Selama periode tersebut dirinya berhasil mencatatkan 82 penampilan dan mencetak 21 gol. Terkenal akan kemampuan cut inside atau etos kerja yang apik, Shaarawy juga dikenal memiliki visi yang bagus. Selain itu dirinya juga diketahui memiliki kemampuan dribble yang bahkan disejajarkan dengan Neymar dan Messi. Namun sayangnya cedera membuat karirnya bersama AC Milan mandek. Dirinya gagal berkembang dan terpaksa harus dipinjamkan ke AS Monaco. Tampil di bawah harapan AS Monaco urung membeli Shaarawy. AS Roma kemudian muncul sebagai pelabuhan karirnya yang baru usai dipermanenkan pada tahun 2016. Bangkit bersama AS Roma, Shaarawy secara mengejutkan memutuskan untuk hijrah ke Liga Super Cina kala menerima tawaran dari Shanghai Shenhua. Kini ia memiliki kesempatan untuk pulang ke AC Milan. Prediksi pertandingan Coppa Italia AC Milan versus Torino.
Torino mendapatkan lawan berat dalam usahanya melangkah lebih jauh di kompetisi Coppa Italia 2020-2021. Tak tanggung-tanggung, lawan yang dihadapi adalah pemuncak klasemen Serie A AC Milan. Dan uniknya, pertandingan ini akan menjadi pertandingan kedua antara kedua tim dalam rentang waktu yang hanya 3 hari saja. Sebelumnya, keduanya sudah bertemu di kancah Serie A Italia di pekan ke-17 pada 10 Januari 2021, dini hari. Di laga tersebut, AC Milan mampu membungkam Torino dengan skor 2-0 lewat gol Rafael Leao dan penalti Frank Kessie. Sedangkan Il Toro dibuat kesulitan di laga tersebut. Tayal jika pertemuan di babak 16 besar Coppa Italia akan menjadi ajang balas dendam Torino usai menelan kekalahan di laga sebelumnya melawan AC Milan. Marco Giampaolo selaku pelatih Torino tentu akan menyiapkan strategi khusus hasil dari pengamatan pada kekalahan sebelumnya tersebut. Salah satu cara Marco Giampaolo membalaskan dendam ke mantan timnya tentu dengan menurunkan skuad terbaiknya. Pasalnya AC Milan diyakini akan mengandalkan pemain lapis keduanya. Jika benar terjadi, maka Torino bisa saja memiliki peluang untuk menahan atau bahkan meraih kemenangan dalam lawatannya ke San Siro. Namun harapan Torino bisa saja pupus jika Stefano Pioli mengambil langkah untuk menurunkan komposisi terbaik di skuadnya. Apalagi secara jadwal AC Milan tidak memiliki jeda istirahat lebih banyak ke laga selanjutnya. Sungguh menarik dinantikan bagaimana kiprah kedua tim di pertemuan keduanya dalam rentang waktu 3 hari tersebut. Akankah AC Milan kembali memberikan kekalahan ke lawannya? Ataukah Torino berhasil membalaskan dendam di pertemuan sebelumnya?